Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Hari ini kita akan belajar matematika untuk SMP dan MTS, materi fungsi kuadrat. Pada part pertama ini kita akan membahas sifat grafik fungsi kuadrat dan menggambar fungsi kuadrat kelas 9 di semester pertama bersama saya Ria Novaliana. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah persamaan yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2, yang dinyatakan dalam bentuk f(x) atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c anggota bilangan real dan a tidak boleh 0. Kemudian bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan x kuadrat adalah variabel, X juga variabel, kemudian C adalah konstanta, A adalah koefisien untuk variabel X kuadrat, B adalah koefisien untuk variabel X, kemudian Fx ini adalah hasil atau bayangan. Nah, X-nya itu sendiri merupakan daerah asal atau domain. Sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sifat fungsi kuadrat ini berdasarkan nilai A. Yang pertama, jika A lebih dari 0 atau bernilai positif, maka grafik atau parabola akan terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum yang dinotasikan dengan Y-min. Jika A kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, dinotasikan dengan Y-min. Berikutnya, sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan atau dilambangkan dengan D. Diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Untuk yang pertama, jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di titik X, 0. Jika diskriminan kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, berikut adalah kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Pada gambar yang pertama, digambarkan seperti ini adalah kurva terbuka ke atas karena A lebih dari 0. Kurva memotong di dua titik di sumbu X, maka diskriminannya lebih dari 0. Pada gambar kedua, A lebih dari 0, kurva terbuka ke atas, kemudian kurvanya menyinggung sumbu X, maka diskriminannya sama dengan 0. Pada gambar ketiga, A lebih dari 0, kurva terbuka ke atas, dan diskriminannya kurang dari 0, dia tidak menyinggung dan tidak memotong sumbu X. Untuk gambar yang keempat, ini adalah kurva terbuka ke bawah, ini A-nya kurang dari 0, dan diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong di dua titik. Untuk gambar yang kelima, ini A-nya kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah, dan dia menyinggung di sumbu X, maka diskriminannya sama dengan 0. Untuk gambar yang terakhir, seperti ini, kurva terbuka ke bawah, A kurang dari 0, dan diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kedudukan sebuah fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Baiklah, berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X-nya harus sama dengan 0. Yang ketiga, kita menentukan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Berikutnya, langkahnya yang keempat ya.
menentukan nilai ekstrim, yaitu Y sama dengan min D per 4A. Berikutnya kita menentukan koordinat titik balik, titik puncak, bisa maksimum, bisa minimum, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Kemudian yang terakhir kita menentukan titik-titik lain atau titik bantu jika perlu. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya, maka akan menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Berikut kita akan langsung melihat contohnya ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C dari persamaan itu. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya negatif 5 ya. Nah, kemudian karena A-nya lebih dari 1, otomatis maka grafik itu akan terbuka ke atas kurvanya. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi, X kuadrat min 4X dikurang 5, kita samakan dengan 0. Baru kita selesaikan boleh dengan pemfaktoran. Nah, ini kebetulan kita dengan cara pemfaktoran. Jadi, faktor dari 5 itu 1 dengan 5, yang hasilnya 4, berarti ini negatif 5, positif 1. Ya, maka X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong terhadap sumbu X ada 2, yaitu min 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan, kita substitusi ke persamaan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5 ya, substitusikan ke persamaan awal, maka didapatlah Y sama dengan negatif 5. Maka kita dapat koordinat titiknya, yaitu 0, min 5. Berikutnya langkah yang ketiga, kita menentukan sumbu simetrisnya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Min 4 per 2 kali 1. Min ketemu min positif, 4 bagi 2, 2. Menentukan nilai ekstrim, di mana Y sama dengan min D per 4A. Di mana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan min 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 5, per 4 kali A. Dapatlah negatif 9. Kemudian kita menentukan titik koordinat atau titik baliknya, yaitu dapat tadi X, Y, kita dapatlah 2, negatif 9. Berikutnya kita menentukan titik-titik yang lain jika diperlukan. Nah, ini misalkan ya, misalkan saya ambil X sama dengan 1, Y sama dengan, kita substitusi 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5 dapat min 8, maka koordinatnya adalah 1, negatif 8. Misalkan lagi saya ambil X-nya 3, kita substitusi Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 kurang 5 dapat juga negatif 8, maka koordinatnya adalah 3, min 8. Kemudian kita coba lagi, X sama dengan 4, kita substitusi, Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 dikurang 5, dapatlah negatif 5, maka koordinatnya adalah 4, negatif 5. Nah, gambar grafiknya bentuknya seperti ini. Oke, sudah saya gambar seperti ini, di mana ini adalah titik balik, yaitu titik 2, negatif 9 tadi yang kita cari, titik ekstrim minimum ya, karena dia paling bawah sekali. Kurvanya terbuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, yaitu di titik min 1,0 dan 5,0 ya, itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Berikutnya titik potong terhadap sumbu Y, yaitu di titik 0, negatif 5 nih. Kemudian titik bantu tadi yang kita cari ada 4, min 5, kemudian ada 1, min 8, kemudian ada 3, min 8. Kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan maka dia akan membentuk kurva terbuka ke atas. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kali ini, berikut ada evaluasi, silahkan dikerjakan. Nah, tentukan koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Kemudian soal yang kedua, gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti
protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.